Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa kelak di masa yang akan datang, umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian buruknya, sehingga diumpamakan sebagai laksana makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Bersabda Rasulullah SAW, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Tidak, bahkan kalian sangat banyak. Namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap diri kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita tarik dari hadis ini. Pertama, Nabi SAW memprediksi bahwa akan tiba suatu masa di mana orang-orang beriman akan menjadi sekumpulan manusia yang menjadi rebutan umat lainnya. Mereka akan mengalami keadaan yang sedemikian memprihatinkan, sehingga diumpamakan seperti suatu porsi makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa lainnya. Artinya pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Mereka telah diluputi kehinaan. Kedua, pada masa itu muslimin tertipu dengan banyaknya jumlah mereka padahal tidak bermutu. Sahabat menyangka bahwa keadaan hina yang mereka alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Nabi SAW menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu sangat banyak, namun berkualitas sangat rendah. Hal ini juga dapat berarti bahwa pada masa itu umat Islam sedemikian peduli dengan kualitas, namun lalai memperhatikan aspek kualitas. Yang penting punya banyak pendukung sambil kurang peduli apakah mereka berkualitas atau tidak. Sehingga kaum muslimin menggunakan tolak ukur mirip kaum kufar, di mana yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit. Mereka menjadi gemar menggunakan prinsip mayoritaslah yang berkuasa, yakni prinsip yang menjiwai falsafah demokrasi modern. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa pasukan berjumlah sedikit dapat mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah. Berapa banyak terjadi golongan orang yang sedikit dapat mengalahkan golongan orang yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Pada masa di mana muslimin terhina, maka kuantitas mereka yang besar tidak dapat menutupi kelemahan kualitas. Sehingga Nabi SAW mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Kita lihat bahwa buih merupakan suatu yang paling terlihat, paling indah dan berjumlah sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun buih pula lah yang paling pertama menghilang saat angin berhembus, lalu menghempasnya ke udara. Ketiga, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa jika umat Islam dalam keadaan terhina, maka salah satu indikator utamanya ialah rasa gentar menghilang di dalam dada musuh menghadapi umat Islam. Artinya sesungguhnya Nabi SAW lebih menyukai umat Islam senantiasa berwibawa sehingga disegani dan ditakuti musuh. Malah kita melihat bahwa para pemimpin berbagai negeri berpenduduk mayoritas muslim justru memiliki rasa segan dan rasa takut menghadapi para pemimpin kalangan kaum kufar dunia barat. Sehingga yang kita lihat di panggung dunia, para pemimpin negeri kaum muslimin menjadi pelayan.
Mereka menyulurkan lidah dengan setia mengikuti kemauan majikan kemanapun mereka pergi. Padahal Allah menggambarkan kaum muslimin sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di tengah manusia lainnya, jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.